Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kawan-kawan, bismillah, selamat datang di kelas program. Salah satu ini bagian ya dari rangkaian program Ruang Pulih Perempuan yang free webinar, yang mana malam hari ini kita akan membahas apakah ada kawan-kawan semua yang sedang merasakan kehilangan arah di saat kondisi-kondisi yang mungkin Allah sedang uji badai gitu ya. Saya yakin tidak semuanya yang ikut malam hari ini sedang dalam ujian case perselingkuhan ya. Tapi mungkin ada yang pengen belajar, mungkin juga ada yang udah ngelewatin fase itu, mungkin juga cuman sekedar menambah ilmu gitu ya, atau ada juga yang sedang di tengah-tengah badai itu gitu dan lagi bingung harus bagaimana. Ada juga tadi saya baca feedbacknya ya, ada yang baru kemarin, baru beberapa hari yang lalu, baru semalam, yang lagi kacau-kacaunya gitu. So kawan-kawan, apapun, semoga Allah tetap karuniakan rahmatnya kepada kita semua. Allah jagain rumah tangga kita, Allah jadikan siapapun yang malam hari ini kita belajar bareng-bareng, bukan berarti harus ngelewatin badai itu gitu. Tapi kita belajar sama-sama untuk nguatin langkah, untuk mengingatkan lagi. Dan kalau ataupun teman-teman ada yang saat ini sedang diuji itu, semoga juga Allah kuatkan. Dan kita sama-sama akan menemani kawan-kawan. Satu hal yang perlu Anda sadari adalah bahwa Anda tidak sendirian gitu. Teman-teman tidak sendirian, nggak perlu merasa dunia udah berakhir dan jadi kayak dunia runtuh. Anda tidak sendirian gitu. Memang salah satu case yang lumayan berat yang saya handle itu adalah tentang case perselingkuhan. Itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu banget karena banyak hal yang dihancurkan sebenarnya ketika ada case perselingkuhan ini. Bagaimana merangkai lagi sesuatu yang udah hancur itu, belum lagi kawan-kawan yang semisal ditakdirkan akhirnya suaminya berpoligami gitu ya. Itu juga hal yang tidak mudah gitu. Buat beberapa kawan-kawan alumni RPP, Ruang Pulih Perempuan yang ada teman-teman poligami itu kadang sharing gitu atau curhat dengan saya, dan itu sangat sangat tidak mudah banget gitu. So, kita di sini menjadi bagian dari Women Support Women, perempuan saling mensupport perempuan. Satu hal yang jelas, you are never alone. Gitu ya. Itu dulu yang mesti disyukuri, bahwa Anda nggak sendirian di fase ini. Insya Allah nanti di sesi akhir, kawan-kawan pastikan tetap stay tune. Sampai sesi akhir nanti kita ada healing tipis-tipis di sesi akhir nanti. Ya, tapi kita awal-awal ini kita sharing sebentar tentang materi. Gimana sih kalau ujian pernikahan itu apa aja sih, kita bahas hari ini. Bismillah, boleh di next slide. Buat kawan-kawan yang belum pernah ketemu baik online maupun offline, salam kenal ya, saya Anik Al-Fakiroh yang menjadi partner dari Mami Welly dan Bunda Katlia dan all the team untuk sama-sama kita bergerak membantu menjadi kawan buat para perempuan di Indonesia dan menyediakan forum atau ruang atau komunitas untuk saling bahu-membahu, bahwa ternyata proses healing itu akan berjalan lebih cepat kalau ada komunitasnya. Dan alhamdulillah Mami Welly, Bunda Katlia dan all the team gitu ya, dan semua tim mau fasilitasi itu. Jadi kalau misal nih saya sendirian punya tekad itu, tapi nggak ada yang ngebantuin, nggak ada tim, maka juga akan kelimpungan kawan-kawan. Dan itu menjadi saksi bahwa ketika ada suatu komunitas, ada satu teman seperjuangan bahasanya ya, yang bareng-bareng itu lebih cepat pulihnya daripada bergerak sendiri. Dan alhamdulillah Anda sudah masuk di bagian komunitas RPP ini. Semoga Anda bisa terus
bareng-bareng di sini bergandengan tangan di semua program-program yang disajikan oleh Ruang Pulih Perempuan. Jadi RPP itu kepanjangan dari Komunitas Ruang Pulih Perempuan, ya. Dan kita berikhtiar untuk pulih dari berbagai aspek. Ya, jadi ada banyak programnya di sini tentang pulih dari trauma finansial, terus dari perselingkuhan, terus kemudian dari penyakit psikosomatis, depresi, dan insya Allah yang terbaru tentang luka pengasuhan. Itu ya. Jadi bismillah kawan-kawan, malam hari ini kita akan sharing sedikit tentang pernikahan. Oke, boleh di next slide. Nah, ujian pernikahan. Insya Allah ya. Saya yakin kawan-kawan di sini kalau dilihat dari ekspresi wajahnya sih sudah mengalami banyak badai ujian ya. Di pernikahan, maksudnya wajahnya bukan lagi wajah-wajah yang berpikir bahwa pernikahan tuh isinya adalah hal-hal yang indah sebatas ngomong I love you sekebon nih kayaknya. Ya, kalau dilihat dari raut wajahnya, dari beberapa guratan wajahnya, dari sorot matanya, ini kayaknya sudah menjalani roller coaster, ya, roller coaster di dalam kehidupan pernikahan. Dan kawan-kawan, Masya Allah, mungkin di awal berpikir bahwa menikah itu adalah untuk bahagia. Menikah itu adalah sebuah perjalanan ibadah yang menyenangkan, gitu ya. Awalnya berpikir seperti itu. Orang yang belum menikah berpikirnya menikah seperti itu, gitu. Menikah itu adalah perjalanan yang indah, di mana kita punya pasangan untuk berbagi rasa, punya pasangan yang bisa diajak ngobrol enak, gitu ya. Pasangan yang bisa diajak berbagi peran. Awalnya mikirnya banyak yang seperti itu. Itulah kenapa karena ilmu pranikah itu jarang banget disentuh. Ya, jadi orang itu menikah tuh kayak langsung masuk ke hutan belantara dengan berasumsi bahwa oh nanti tuh di dalamnya tuh indah-indah gitu. Ternyata setelah masuk kok kayak mulai tersesat, kok bingung ya, kok mau gimana dan lain sebagainya. Nah, maka penting sebenarnya kita belajar dulu sebelum memasuki bahtera eh, perjalanan panjang ini. Ya, jadi kalau kalau orang itu kadang kalau masih masih belum menikah memang ya dan masih apa ya falling in love, masih sayang-sayangan, masih bucin-bucinan itu berpikirnya itu ya ya udah sebatas itu gitu. Maksudnya ya udah nanti menikah enak ya punya bahu yang bisa dipakai bersandar gitu kan. Bahunya ada nggak Bun gitu. Terus ada yang mengusap air mata, terus kemudian bisa ngobrol sefrekuensi bahasa-bahasa itu kan yang digaungkan. Sehingga akhirnya tidak menyadari bahwa perjalanan ini adalah ibadah panjang yang banyak banget ujiannya. Kita sholat 5 menit aja. Kita sholat semisal anggaplah ngambil waktu yang ekspres gitu ya 5 menit. Ada nggak ujiannya Bun? Mau sholat 5 menit itu ada nggak ujiannya? Ada. Apa ujian kalau mau sholat atau lagi tengah-tengah sholat ada ujiannya nggak? Banyak. Contoh apa tuh? Contoh apa? Nggak konsen. Terus kemudian pengen buang angin, bener. Terus kemudian tiba-tiba anak nangis, ngantuk, nggak khusyuk, mikir kemana-mana, buru-buru, mager, banyak banget. Itu ibadah yang dalam durasi, maksudnya anggaplah pendek, itu aja ujiannya segitu banyaknya. Apalagi ibadah pernikahan yang bukan hanya hablum minallah. Kalau ibadah sholat itu hablum minallah, urusan kita sama Allah. Kita sholat, mau hati kita kemana-mana, itu Allah yang tahu. Gitu kan? Tapi kalau pernikahan itu perjalanan ibadah yang mana bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minallah dan hablum minannas. Ke atas dan ke samping. Artinya, kalau sholat yang 5 menit saja, anggaplah ibadah yang seperti itu ujiannya banyak, kadang ngantuk, mager, males.
dan lain sebagainya, apalagi perjalanan ibadah panjang yang dimana kita terus-menerus melatih merundukkan ego kita. So, ujian pernikahan ini jelas nyata adanya. Maka sebenarnya mesti untuk kita tuh ngerti sebelum nikah, sadar penuh bahwa oh pernikahan ini isinya nggak cuma nyeneng-nyenengin doang, tapi akan banyak ujiannya dan akan banyak konsekuensi dari ujian itu. Maka dari awal kita udah sadar nih apa yang harus kita lakukan. Tuh ya. Dan dari beberapa referensi gitu ya, diklik, boleh diklik. Nah, ada 5 poin besar tentang ujian pernikahan. Oke, boleh diklik, boleh di next. Kawan-kawan, pernikahan itu banyak banget yang berpikirnya apa ya? Banyak yang orientasinya tuh kayak cuman seneng-seneng pertama. Terus yang kedua banyak orang yang tidak sabar di dalam perjalanan pernikahan 5 tahun pertama. Ya, ujian pernikahan ini biasanya muncul. Ujian pernikahan ini munculnya kapan, Bun? Munculnya dari awal sebenarnya. Tapi kalau awal itu masih banyak pemakluman, masih eh, banyak apa ya? Banyak pemakluman, masih banyak ya udah nggak apa-apa gitu. Masih 1 tahun atau setengah tahun di awal tuh masih seperti itu. Tapi selanjutnya yang krusial, yang penting banget itu di 5 tahun pertama. Itu yang menjadi pondasi. Sama seperti filosofi bambu Cina, gitu ya. Filosofi bambu Cina. Anda tahu mungkin bambu Cina? Bambu Cina itu ternyata kalau diteliti kawan-kawan, di 5 tahun usia bambu Cina umur 0 sampai 5 tahun, dia tidak menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Bambu Cina itu di usia dia 0 sampai 5 tahun, dia tumbuh batangnya itu hanya sekian sentimeter. Jadi kalau orang melihat secara kasat mata, itu jadi kayak, kok dia nggak tumbuh-tumbuh ya bambu Cina itu? Kok dia nggak berkembang ya? Karena apa? Karena di 0 sampai 5 tahun bambu Cina itu dia lebih banyak fokus untuk menguatkan akarnya. Akarnya jadi kelihatannya dia nggak terlalu bertumbuh. Tapi ketika sudah di atas 5 tahun, disitulah terjadi pertumbuhan yang pesat pada batangnya. Karena ketika bambu Cina hanya berfokus kepada batang tapi akarnya tidak kuat, maka yang terjadi adalah ketika dia semakin tinggi batangnya, maka dia akan gampang roboh ketika tertempa angin. Jadi kalau bambu tuh ya, kawan-kawan, dia akarnya tidak kuat, maka ketika ada angin, batangnya yang tinggi itu akan langsung roboh. Tapi kenapa kadang ada angin dia tetap settle? Karena dia punya akar yang cukup dalam. Dan itu ada di 0 sampai 5 tahun pertama. Begitupun ujian pernikahan. Banyak yang kadang di 0 sampai 5 tahun ini tidak kuat. Tidak kuat artinya apa? Akan banyak adaptasi di 0 sampai 5 tahun ini. Yang mana ketika 0 sampai 5 tahun ini menjadi ganjalan, artinya sudah banyak keselnya, banyak marahnya, banyak ngelukain eh, hati pasangan atau hati kita udah mulai banyak ngereoknya. Disinilah bibit-bibit di mana di tahun selanjutnya itu sudah menjadi semakin goyah. Kenapa? Ketika menurut ilmu penelitian kawan-kawan ya, di laboratorium cinta, dokter, aduh saya lupa itu namanya. Beliau memang benar-benar fokus untuk pernikahan. Beliau itu membuat laboratorium cinta yang mana mengamati pernikahan dan ketika 0 sampai 5 tahun ini banyak hal-hal yang tidak baik, artinya perkataannya udah sering sakit, banyak nyimpen rasa marah. Itu ujiannya di usia pernikahan ke-7, 7 tahun. 7 tahun itu tumbang. Kalau toh pun 7 tahun masih bertahan, itu bertahannya sekedar formalitas. Artinya pernikahannya masih berjalan, tapi perasaannya udah mulai dingin. Dan orang-orang yang bertahan sampai pernikahannya di atas 7 tahun dengan kondisi pernikahan yang tidak sehat, itu rata-rata adalah orang-orang yang punya apa ya, semisal public figure, jabatan, atau orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, sehingga dia mesti punya keyakinan untuk mempertahankan hubungan pernikahannya meskipun kondisinya dingin.
Jadi ada beberapa fase-fasenya itu kawan-kawan. Dan itu someday, suatu hari nanti ketika 0 sampai 5 tahun ini tidak cukup kuat, maka someday itu akan ada angin yang bisa bisa menggoyangkan entah di tahun keberapa. Jadi kalau Anda nih terus bilang, kok baru tahunya di tahun sekian gitu, 10 misal. Sebenarnya bibit itu sudah ada dari sebelumnya. Tapi bisa jadi kita baru nyadarin gitu. Anda baru nyadarinnya di usia-usia tahun pernikahan yang seperti itu. Tapi sebelum-sebelumnya bibitnya itu ada. Cuman kitanya kadang, orang itu kadang banyak nggak ngehnya, apalagi perempuan, banyak nggak ngehnya karena kan apa? Karena rutinitas domestik. Ya, bener nggak? Sebenarnya coba deh, ini sebelum sebelum kita lanjut nih, bahas tentang ujian pernikahan. Ini nanti saya jelasin ya, jadi kalau tadi ada yang komen LDR juga Bun, itu nanti saya jelasin tentang anak dan lain sebagainya. Jadi, eh, coba Anda sadarin buat Anda yang sedang sama Allah diuji tentang case perselingkuhan. Sebenarnya tanda-tandanya itu sudah lama terjadi, benar nggak? Benar nggak? Benar. Nggak mendadak kan? Tidak tiba-tiba kan? Benar. Bibitnya, ciri-cirinya, hawa-hawanya, itu sudah ada. Tapi banyak perempuan yang tidak menyadari itu karena perempuan menjadi perempuan yang doing, yang cuman orientasinya gimana rumah beres, gimana eh, apa ya pekerjaan rumah selesai, gimana anak-anak nggak rewel, sehingga banyak hal yang kadang terlewat dari ngeh dari apa ya, dari kesadarannya untuk menyadari bahwa oke ini ada ya sesuatu yang berubah nih gitu. Dan sesuatu yang berubah ini tidak langsung, tidak tiba-tiba. Dia ada prosesnya, yang pertama. Yang kedua, 0 sampai 5 tahun itu menjadi permulaan, pondasi. Sama seperti sebuah bangunan. Kalau pondasinya tidak kuat, dia mau setinggi apapun lantainya, begitu kena angin dikit, maka goyang, goyah. Jadi, ujian pernikahan, fase-fase ujian pernikahan 0 sampai 2 tahun itu apa? Itu ada, kawan-kawan. Masing-masing itu ada. Kalau ujian pernikahan di awal banget itu tentang karakter, tentang adaptasi, perbedaan karakter, perbedaan genetika, perbedaan status sosial, perbedaan pendidikan, perbedaan budaya, dan itu nggak mudah. Oke, nah kita akan bahas nih beberapa poinnya. Menurut banyak referensi di ilmu-ilmu pernikahan, nah yang pertama adalah 5 ujian pernikahan yang paling banyak dilalui oleh orang, ya itu tentang perselisihan. Perselisihan ini artinya pertengkaran, percekcokan. Dan perselisihan ini tentang banyak hal. Ya, tentang perselisihan tentang banyak hal. Bisa tentang karakter, bisa tentang LDM, long distance marriage, perjalanan pernikahan yang tidak seatap, itu juga berpotensi besar untuk terjadi eh, percekcokan, ya. Saya ada seorang klien kawan-kawan. Beliau menikah sudah belasan tahun, tapi posisinya LDM. Jadi banyak hal yang tidak bisa ditempuh itu hanya dengan telepon sebenarnya kalau di dalam kehidupan pernikahan itu. Jadi kesannya kalau di telepon beliau dikunjungin setiap 2 minggu sekali gitu ya. Itu kesannya anteng, kesannya tidak ada konflik, kesannya aman-aman saja. Tapi begitu beliau tidak LDM karena terbiasa LDM sekian belas tahun, terkesannya aman-aman saja, begitu LDM mulai seperti perjalanan pernikahan awal. Artinya ketika mulai hidup bareng itu mulai banyak perselisihan. Nah kadang bibit-bibit ketika LDM, jadi kalau ada yang bilang kadang gini, waktu itu beliau bilang gini, kenapa ya Bun, waktu itu LDM saya kayaknya aman gitu, adem ayem, anteng kayak nggak ada konflik gitu. Ya karena masing-masing punya pelarian yang tidak terlihat gitu. Jadi kayak
Suami begitu kesel ya udah bilang aku capek nih lagi ini nih, sudah matiin HP, udah beres. Nggak denger suara gimana istri hectic morning misal gitu kan. Terus habis itu istri juga ya udah ya daripada berantem sekalinya ketemu berantem lebih baik happy happy. Aturannya kayak gini kawan-kawan. Orang yang LDM itu sedikit banyak sama kayak orang yang masih dalam hubungan tapi tidak dalam pernikahan. Semuanya masih abu-abu gitu nggak sih? Nggak bareng sama bareng itu beda nggak sih? Bener nggak? Menurut Anda, lebih banyak konflik ketika bareng atau lebih banyak konflik ketika nggak bareng? Bareng. Kenapa? Ketika bareng. Nah, banyak orang yang akhirnya berpikir untuk menghindari konflik, maka mengambil jalan-jalan pintas seperti LDM. Padahal, at least kawan-kawan, lebih baik kita bersabar seperti sebuah bambu, seperti sebuah bambu Cina yang bersabar untuk proses adaptasi. Dari konflik kita belajar untuk memahami, daripada kita menghindari konflik sampai terjadi suatu hal yang di luar sesuatu yang diinginkan. Jadi beliau bilang tuh, beliau belasan tahun LDM adem ayem. Iya karena posisinya memang nggak bareng gitu. Cuman sekedar say hello, anak-anak aman, alhamdulillah aman, gitu aja doang. Jadi ketika bersama di situ baru seperti orang yang baru menikah, adaptasi, terus kemudian kok ternyata suamiku gini ya. Banyak hal-hal yang beliau baru tahu. Kayaknya dulu awal nikah nggak gini, tapi ternyata setelah belasan tahun tinggal dalam bareng satu rumah sampai sebulan aja, kok udah banyak sifat-sifatnya aku nggak tahu ya. Gitu. Artinya apa? Artinya menghindari konflik dengan cara jalan-jalan pintas itu tidaklah hal yang dibenarkan. Efeknya akan ada banyak kawan-kawan. Apalagi buat laki-laki. Laki-laki itu otak paling gedenya seks. Paling gedenya seks. Jadi kalau ketika beliau LDM, yang harus benar-benar kita pahami sebagai seorang istri adalah beliau gimana memenuhi kebutuhan seksualnya. Artinya seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang LDM selalu seperti itu ya. Tergantung juga, bergantung bagaimana pola komunikasinya dan lain sebagainya. Maka yang urgent pertama itu adalah di 0 sampai 5 tahun pertama. Karena itu terjadi masa penyesuaian karakter, masa penyesuaian dari semuanya. Dan disinilah kadang muncul banyak-banyak perselisihan. Ya, perselisihannya udah mulai banyak tuh, termasuk tentang perselisihan eh, urusan mau makan aja bisa jadi luka batin, bener nggak? Satunya pengen makan ini, satunya bilang terserah, itu aja bisa jadi luka batin. Urusan handuk basah jadi luka batin, urusan pakai outfit itu juga jadi luka batin. Jadi banyak banget yang akhirnya hal-hal kecil bisa jadi perselisihan besar dan itu menjadi ganjalan hati. Menjadi ganjalan hati kayak urusan tidur ngorok, makan bubur tim aduk, tim tim nggak diaduk itu bisa jadi luka batin. Dan itu adalah penyesuaian di mana kita berlatih rileks dan benar-benar kayak lentur untuk belajar terus gitu tuh kawan-kawan. Ya, ketika tidak clear, maka di sini mulai ada perselisihan. Terus dari perselisihan inilah bisa muncul kemana-mana sebenarnya. Jadi dari perselisihan ini orang menikah itu sebenarnya mencari di tas kuno kalau bahasa Al-Quran mah. Untuk sama-sama mencari ketentraman hati, mencari sakinah, mencari ketenangan. Gitu ya. Dan itu tidak hanya berlaku buat kita para perempuan. Tapi para laki-laki juga menikah. Pengen juga niatnya seperti itu. Mencari ketenangan, mencari rumah yang menjadi membuat damai gitu ya. Tapi faktanya karena kita para perempuan kadang minim minim tentang ilmu pranikah, nggak ngerti bahwa otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda, maka yang terjadi adalah sering cekcok. Kayak contoh ya, semisal
laki-laki itu kalau lagi ada masalah, beliau biasanya diam. Kalau perempuan justru pengen ngomel, terus pengen ngomong gitu. Nah, itu kan berbeda. Nah, kita sebagai perempuan tuh harus ngerti gitu, bahwa oh laki-laki tuh ketika ada masalah, itu justru bukan malah ngomong, tapi lebih banyak memilih untuk diam. Banyak hal-hal ya kayak contoh mata laki-laki itu runcing, tajam, tapi hanya lurus melihatnya. Tapi kalau mata perempuan, dia bisa melihat kanan kiri dengan side atau bentuk mata yang lebih lebar. Jadi makanya kenapa laki-laki itu seringkali tidak mudah menemukan barang. Nah itu yang kita harus paham sebenarnya. Tapi banyak dari kita yang nggak ngerti itu gitu. Jadi berpikirnya kayak apa sih dikit-dikit minta tolong nyari, dikit-dikit ini gitu. Dan di situ akhirnya mulai lagi banyak berantem. Hal-hal kecil bisa jadi bisa menjadi luka batin yang itu dipupuk lama-lama tajam, lama-lama panjang. Dan ketika kondisinya sudah rumah tidak lagi nyaman, tuh ya, karena orang menikah itu bukan lagi physically, kawan-kawan. Kalau hanya tentang urusan fisik, itu bisa pudar. Tapi orang menikah itu yang dicari pertama adalah ketenangan batin, tentang batin. Begitu rumah sudah tidak lagi baiti jannati, bukan lagi rumahku surgaku, maka yang ada di situlah mulai muncul bibit-bibit. Bibit-bibit apa ya ketika imannya belum cukup ini, terus kemudian ada pintu-pintu yang terbuka, artinya eh ada potensi untuk ketemu dengan lawan jenis. Nah, disinilah berpotensi ada terjadi perselingkuhan. Maka benar dikatakan bahwa tantang emak-emak buat kita nih perempuan, kalau ikut kajian, hindari berpikir bahwa semisal nih ustadznya kayak menjelasin, harusnya laki-laki gini, coba seandainya suamiku begini, itu no kawan-kawan. Itu akan membuat pandangan seorang perempuan kepada suami itu jadi semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Begitupun laki-laki. Terus kalau ketemu teman perempuan, terus kalau namanya nggak kumpul kan masih nyenengin ya. Jadi kalau buat kawan-kawan yang case-case yang perselingkuhan, itu saya bilang tuh, kalau memang lagi nggak kumpul, emang kayak nyenengin. Jadi kalau ada kayak pria gitu ya, laki-laki tuh bilang, kamu tuh coba kayak si ini gitu, mengcompare, membandingkan, ya karena memang nggak kumpul. Tapi ketika pasangan yang diselingkuh itu dinikahin aja, benar-benar dinikahin, dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti wajarnya, maka dia akan mengulang pola yang sama. Jadi kalau di pernikahan pertama itu banyak berantemnya, di pernikahan kedua pun bisa terjadi hal yang sama. Artinya, kehidupan-kehidupan yang short seperti itu, yang pendek, kayak perselingkuhan dan lain sebagainya, itu kan hanya temporary, tidak tinggal bersama. Tidak tinggal bersama, tidak stay bersama, tidak, kalau toh pun stay itu kan sebentar-sebentar. Itu benar nggak? Bukan yang lantas menjalani kehidupan rumah tangga yang nah di sini jadi please no, kalau baik-baik saja compare tuh, membandingkan tuh, oh kok kayak gini ya, oh kok kayak gini ya gitu, kok enak ya ngobrol sama ini, coba andaikan suamiku begini, nah kayak gitulah, nanti bahaya. Akhirnya terjadi perselingkuhan. Terus juga kemudian ujian selanjutnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini bentuknya banyak, tidak hanya tentang pukulan, bullying itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Bullying, terus kemudian kekerasan verbal, fisik, eh, kalau secara ilmu psikologi ya, tapi ya nggak juga sih. Bahkan kalau semisal istri itu lagi nggak pengen berhubungan terus kemudian dipaksa dengan cara kasar, itu juga termasuk bagian dari kekerasan seksual sebenarnya. Tapi ya itu tidak terlalu menjadi highlight kita. Tapi tentang kekerasan verbal ini banyak banget. Verbal itu adalah berbicara dengan nada yang tidak pantas gitu, dengan perkataan-perkataan yang merendahkan, yang sehingga banyak banget kondisinya sekarang
para istri yang merasa tidak berharga dan tidak layak untuk pulih karena punya sebuah hubungan yang hubungannya itu sering apa ya, kalau dibilang tuh bukan saling support tapi saling menyerang gitu. Jadi itu termasuk KDRT juga, dan KDRT ini tidak hanya terjadi dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki itu juga bisa KDRT. Orang tua ke anak itu juga masuk bagian dari KDRT. Jadi contoh ketika semisal perempuan seorang istri nggak bisa menjaga marwah suaminya sampai ngomong yang coba jadi laki-laki itu harusnya gini gini gini, itu juga bagian dari KDRT. Dan yang faktanya kadang ketika perempuan sedang emosional, sedang dalam keadaan marah, maka kemampuan untuk menjaga lisannya itu kadang kurang bisa terjaga dengan baik. Sehingga tanpa sadar banyak marwah-marwah laki-laki yang terciderai. Itu fakta kawan-kawan. Dan di Indonesia kadang hal seperti ini itu malah justru dijadikan konten-konten yang dikonsumsi publik dan dirasa menjadi sebuah pembenaran. Jadi kalau sekarang tuh lihat sosmed kadang bagaimana perempuan minta penghargaan dengan cara merendahkan seorang martabat laki-laki gitu. Itu kadang miris sih kalau saya. Jadi kayak apa ya, kurang pas kayaknya gitu. Itu sih. Jadi ada erat kaitannya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Misal oh laki-laki nih nggak bisa. Jadi juga ada peran seorang istri yang turut andil dalam kondisi-kondisi ujian ini. Jadi memang kedua-duanya ya. Terus kemudian finansial ini juga cukup menjadi banyak sebab orang bercerai dan campur tangan orang lain. Artinya kadang ada pihak-pihak yang apa ya, pihak-pihak yang merecoki gitu gimana ya, kayak semisal ada yang menjadi kompor. Nah ini tergantung bagaimana kedua belah pihak antara pasangan suami istri itu punya bonding yang baik. Biasanya kondisi rumah tangga yang banyak masuk angin itu karena memang banyak celah di antara keduanya. Dan ini sebenarnya butuh dibahas di awal sebelum menikah. Dan sebagai seorang perempuan pun ketika dilamar gitu, artinya juga mengerti secara utuh. Oh, pasangan ini punya mental issue enggak? Oh, pasangan ini bagaimana di keluarganya dan lain sebagainya. Itu kan perlu tahu. Tapi kadang ketika orang mau masuk jenjang pernikahan kan tidak terlalu aware, tidak terlalu menyadari banyak hal. Ya udah, yang penting kelihatannya begini ya sudah gitu. Nah, ini makanya kawan-kawan, semoga nanti mungkin kelas 7 kelas RPP Mami ada kelas untuk pranikah yang memang mengedukasi bahwa memilih memilih atau menentukan untuk ini tuh selain istikharah juga kita melihat secara real gitu bahwa kemungkinan-kemungkinannya seperti apa kayak gitu ya. Jadi eh, pihak ketiga atau kompor, pihak ketiga ini tidak terkait pelakor ya, tapi bisa jadi orang-orang terdekat yang jadi sumber masalah dan lain sebagainya. Ini adalah uh, kondisi yang menunjukkan bahwa bonding, ikatan batin antara suami dan istri itu renggang. Kalau ikatan suami istri itu kuat, maka tidak akan mudah masuk virus. Dan memang di 5 tahun pertama, tugasnya itu ini. Tugasnya itu adalah ketika ada konflik tidak lari, tapi belajar bersama. Masalahnya banyak orang yang tidak tahan ketika ada konflik, nyarinya jalan pintas. Nyarinya di jalan pintas tuh ya udah yang mending diem. Itu silent treatment gitu kan. Gitu kan. Kayak yaudah mending diem. Ya udah yang penting udah kasihan anak terus kemudian nahan. Nggak kayak gitu juga solusinya. Karena anak itu juga pembaca emosi terbaik. Begitu Anda bilang yang penting aman, anak aman, tapi Anda menyimpan luka sama pasangan, anak itu juga punya rasa marah kepada ayahnya. Dan anak tuh juga mengerti bahwa orang tuanya juga sedang dalam kondisi konflik. Dan itu kawan-kawan, kondisi itu terjadi dari sejak anak ada di dalam rahim. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kalau masih ada yang berpikir bahwa, oh saya nggak apa-apa deh, diem, silent treatment, diem. Silent treatment itu artinya mendiamkan masalah, yang penting saya nahan agar ini
baik buat anak, itu bukan solusi. Kalau Anda pengen anak Anda pulih, kalau Anda pengen anak Anda itu bisa survive, artinya kita juga mesti beres, mesti rilis. Dan satu hal keterampilan yang kurang dimiliki oleh kita, oleh budaya-budaya atau kondisi di mayoritas di negara kita adalah keterampilan untuk menghandle konflik. Jadi selama ini kita dari kecil itu terbiasa mengalihkan, benar nggak? Gitu, mengalihkan, ada lagi nangis, dialihkan ke hal-hal yang terasa menyenangkan gitu kan. Dicarikan pengalihan-pengalihan gitu. Jadi kayak bukannya malah diajarin, oke, yuk, ngadepin yuk, hadepin yuk, bukan. Tapi dialihkan, udahlah, diem, udahlah harus sabar. Sabar itu diartikan nggak boleh menyampaikan apapun. Sabar itu diartikan dengan cara menahan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah itu pengalihan-pengalihan, pengalihan-pengalihan yang ada gitu ya. Perselisihan itu paling sering munculnya juga karena seseorang ketika menikah itu berpikirnya ideal. Maka itu yang menjadi salah satu bahaya juga sih. Ketika orang tuh berpikirnya pernikahannya terlalu ideal, itu konfliknya juga rentan. Oke. Nah, kemudian di next slide. Nah, ini akhirnya menjadi toxic relationship, sebuah racun di dalam hubungan, dan ini pun menjadi toxic marriage, ya, racun di dalam pernikahan. Artinya ketika sudah banyak saling menyakiti, pernah nggak Anda tuh mendengar kata-kata kayak gini? Dua orang yang saling mencintai tapi tanpa sadar saling menyakiti. Kalau saya bilang itu bukan cinta, tapi dua orang yang sedang nggak beres, belum tuntas sama luka batinnya, dan dua orang punya obsesi, punya ambisi masing-masing, dan akhirnya yang keluar adalah saling melukai. Karena kalau cinta tidak seperti itu. Yang ada adalah orang menikah itu berpikirnya kadang misal nih kita nih menikah, oh suami itu harusnya gitu kan. Yang suami berpikirnya istri itu harusnya. Itu kan sebenarnya bukan cinta, tapi obses masing-masing. Dan semakin istri punya patokan yang kuat, yang harusnya suami itu kayak gitu, itu pun menambah deretan luka buat beliau. Jadi pertanyaan saya kadang sering saya tuh merenungkan gitu. Nikah itu untuk apa gitu? Apakah untuk memuaskan obsesi kita, ambisi kita terhadap gambaran pernikahan ideal dalam benak kita sehingga kita memaksa orang lain itu seperti yang kita harapkan, atau kita justru bertumbuh itu artinya belajar dari perbedaan-perbedaan itu sehingga menemukan ritme yang pas gitu. Dan pasti di 1 tahun 2 tahun pertama itu hal-hal yang tidak mudah, hal-hal untuk menyesuaikan karakter dan sebagainya, tapi lebih baik kita jalanin itu gitu. Dan di sini pondasinya kawan-kawan, fondasinya ketika di 2 tahun pertama sebelum masuk 5 tahun itu kan jenjangnya kayak gitu ya. Di 2 tahun pertama mau terus adaptasi, oh iya belajar, oh ternyata suami modalnya nggak suka kayak gini, belajar lagi, belajar ngungkapin, belajar terus, itu akan sama-sama akan jadi dua orang yang saling belajar. Jadi kalau dikatakan, tapi saya mau kok mengerti suami, enggak, masih belum, kalau masih yang terjadi satu pihak. Jadi kalau banyak kan orang yang merasa begini, saya udah berusaha ngerti, tapi ternyata suami yang nggak mau gitu. Banyak nggak yang kadang merasa kayak gitu? Rata-rata kalau perempuan sih kayak gitu ya. Kalau lagi habis belajar gitu. Kenapa sih pun harus kita dulu, kenapa sih saya yang belajar tapi suami enggak gitu. Faktanya kawan-kawan, ketika kita menyampaikan itu, artinya kita masih belum sebenarnya. Jadi kalau kita sudah merasa mengerti, tapi pasangan masih kayak, pasangan menurut kita masih nggak ngerti kita, artinya yang terjadi, kita sebenarnya masih belum mengerti beliau. Yang terjadi adalah kita hanya berusaha untuk seolah-olah mengerti. Karena kalau kita sudah mengerti, maka kita tidak ada penuntutan itu. Kita tuh akan ngerti kayak, oh ya emang adanya begini, dan kita sadar penuh bahwa oh masing-masing orang berprosesnya nggak sama. Dengan penerimaan itu saja, itu akan membuat vibrasi pasangan itu berbeda. Di sini banyak yang alumni RPP kayaknya.
banyak banget cerita bahwa setelah teman-teman di RPP korban perselingkuhan itu yang pulih, maka suaminya Allah Allah perbaiki juga akhlaknya. Banyak kisah teman-teman RPP yang ketika beliau pulih, suaminya yang bucin sama istrinya. Bukan lagi istrinya ngejar-ngejar. Ketika beliau pulih, malah suaminya yang dengan sendirinya jadi meratukan istrinya. Artinya apa di sini? Artinya feedback kita, kondisi batin kita tuh nggak bisa dibohongin, kawan-kawan. Jadi kalau masih bilang pun, saya tuh udah berusaha ngertiin, saya tuh udah apa ya, udah ngertiin, tapi kenapa cuma satu pihak? Itu berarti belum. Berarti yang muncul dari kita masih penuntutan, masih nuntut, masih nahan, sehingga yang terjadi adalah feedbacknya masih seperti itu. Nah ini insya Allah nanti akan dibahas di kelas-kelas RPP bagaimana melepaskan itu semua gitu. Itu banyak banget kawan-kawan, banyak banget cerita yang ketika begitu apa ya, beliaunya pulih, suaminya yang Allah rubah. Bahkan ada salah satu klien saya yang beliau cerita, beliau tuh di madu ya, jadi poligami gitu, di poligami. Beliau cerita, dulu suami itu jarang pulang gitu. Tapi begitu beliau benar-benar fokus memulihkan dirinya, itu sekarang suaminya yang benar-benar sampai menggugat cerai istri keduanya sendiri, bener-bener pulang, bener-bener ngerasa bersalah. Waktu itu memang ada ya, nanti ada stepnya. Waktu itu beliau bilang pun hasilnya ternyata nggak virok, nggak divorce gitu. Saya bilang sabar aja, fokus aja benahi diri. Wah itu jumpalitan tuh. Begitu sudah beliau pulih, beliau tenang, tenang banget. Beliau sudah ngerasa bahwa ya udah kalau di luar rumah itu berarti terserah, itu bukan maksudnya ya udah suaminya orang juga terserah. Beliau sampai di titik itu loh. Begitu tuh suaminya sendiri yang nganterin surat bilang sudah cerai talak 3 dan suaminya yang minta maaf dan sekarang kondisi keluarganya jadi jauh hangat, bahkan lebih hangat dari ketika beliau menikah di awal. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana kita, begitulah pasangan. Itu poinnya sih, maka kenapa Allah bilang tuh kita akan dipasangkan dengan yang sekufu, yang serupa. Maka yang diminta adalah ibdak binafsik, mulai dari diri dulu, bukan dari orang lain. Mulai dari diri kita dulu nih, bukan dari orang lain. Nah selama ini banyak perempuan yang menuntut, yang akhirnya feedbacknya seperti itu, tambah nggak karu-karuan. Oke, tuh kawan-kawan. Dan ini semoga akhirnya tidak menjadi toxic marriage, pernikahan yang bertahan bersama, tapi ternyata saling menghujat, saling menjatuhkan, saling nyinyirin, saling menggores marwahnya, itu sakit banget loh kayak gitu. Dan mungkin kawan-kawan ada beberapa yang sedang ngalamin di fase itu. Pernikahan yang bukan justru membawa litasku, kata Al-Quran tuh menjadi sakinah. Tujuan menikah tuh apa kan? Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu artinya tenang. Salah satunya adalah tenang dari ujian-ujian dari luar. Tenang, tenang setelah melewati badai. Tenang setelah melewati badai itu juga salah satu bagian dari sakinah. Terus mawadah, adanya kasih sayang, warohmah, dan rahmat-rahmat Allah turun di situ. Itu pernikahan. Tapi masalahnya kalau ternyata kondisinya jadi toksik, terus saling nyakitin, nyinyirin, nggak berupaya nyadar bahwa berarti nih kenapa nih Allah lagi minta saya belajar apa nih gitu. Allah lagi pengen saya gimana nih. Jadi memang PR pertama di pernikahan itu adalah merundukkan ego kita yang merasa paling tersakiti, itu yang bahaya sebenarnya, playing victim, merasa paling itu. Tuh kawan-kawan. Bismillah, semoga kita semua Allah berkahi, kasih keluarga yang sakinah mawadah warohmah, yang mana pernikahan kita itu benar-benar bukan hanya sekedar buat happy-happy gitu, tapi memang pernikahan yang ada visi misi baik di situ. Maka niatnya menikah apa dulu tuh? Itu juga ada korelasinya erat kaitannya. Dulu niat menikah untuk apa? Itu ada kaitannya nanti sampai di titik kondisi-kondisi yang kadang Allah kasih. Kalau niat menikah dulu karena deadline, karena udah usia, karena menghindari konflik dari orang tua, karena nggak enak ditanyain orang, ya nanti feedbacknya juga akan di perjalanan selanjutnya.
Tapi kalau memang di nikahnya itu adalah ada niat-niat dakwah, niat-niat ini dan lain sebagainya, itu nanti Allah akan tunjukkan tuh. Jadi tuh kawan-kawan. Ya, Bismillah. Selanjutnya, akhirnya karena kalau udah pernikahan dunia akhirat pun karena Allah. Ya, kalau karena Allah, dunia akhirat berarti dunia akhirat dan pernikahan karena Allah tuh konsekuensinya banyak kan. Berarti sadar penuh bahwa pasangan yang dihadirkan itu pilihan Allah. Ujian yang dihadirkan itu bagian dari perjalanan yang Allah ridhoi. Pernikahan karena Allah itu konsekuensinya besar. Gitu. Berarti balikin ke situ hatinya, state hatinya gitu. Nah, begitu ketika ada kondisinya udah toxic marriage, pernikahan yang ternyata menjadi racun, yang justru malah membuat merasa nggak berharga di pernikahan, tidak menjadi perempuan yang layak, terus banyak pikiran-pikiran yang nggak karu-karuan, jadi malah kondisinya, kalau stres itu normal ya, stres itu adalah bagian penyesuaian diri, tapi justru malah jadi kondisi yang depresi, justru menjauhkan kita dari kebaikan. Nah, di situ akhirnya banyak orang yang kadang melakukan pelarian-pelarian, ya. Jadi melakukan denial, penolakan kondisi toksik itu dengan melakukan penolakan, dan salah satunya case-nya adalah masuk ke case perselingkuhan. Kenapa sebenarnya kawan-kawan secara statistik perempuan itu juga banyak berselingkuh kok. Tidak hanya laki-laki, tapi banyak laki-laki yang terekspos dikarenakan kalau perempuan secara otak itu masih besar tanggung jawab kepada anak. Tapi kalau laki-laki karena otak paling gedenya itu adalah tentang seks, maka ketika kondisinya terhimpit, beliau ngerasain nggak nyaman, maka diem langsung mencari pelarian di luar. Kayak gitu. Dan itu akhirnya mulai muncul bibit-bibit perselingkuhan. Dan insya Allah tentang otak-otak ini nanti akan dibahas di kelas bangkit dan dari trauma perselingkuhan. Bangkit dan pulih dari trauma perselingkuhan. Jadi kita mesti ngerti gitu. Mesti ngerti bahwa laki-laki itu butuhnya apa. Jadi kalau kita perempuan berpikir, oh laki-laki itu kenapa sih suami mesum gitu. Ada, jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh a man, laki-laki need a sex. Butuh seks, sedangkan a woman need a love. Sedangkan perempuan butuh cinta. Maka ketika perempuan pengen dipeluk, laki-laki orientasinya lain. Meluknya sambil megang-megang yang mana gitu. Bener nggak? Pegang-pegang bokong, pegang-pegang yang lain gitu. Maka kenapa laki-laki mujahadahnya adalah merundukkan pandangan. Karena dari situ langsung orientasinya kemana-mana. Tapi kalau perempuan, apa mujahadah perempuan? Memberikan wajah yang menyenangkan buat suami. Itu mujahadahnya perempuan. Karena perempuan paling besar adalah tentang emosi, perasaan. Jadi banyak perempuan yang ahli ibadah, tapi ketika tidak menyenangkan wajahnya, artinya menyenangkan itu artinya menyenangkan buat hati suami. Suami jadi enjoy, suami merasa menemukan rumah, suami jadi kayak nyaman di rumah, suami seneng. Nah, menyenangkan ini bukan berarti cantik ya kawan-kawan, tapi nyenengin gitu. Nyenengin di sini. Nah, itu menjadi pahala yang paling besar gitu. Masalahnya kondisinya adalah banyak ketika laki-laki pulang ke rumah, yang perempuan tampilkan, para istri tampilkan itu apa? Gitu. Apakah hal yang nyenengin atau langsung diserbu dengan eh apa ya, dengan kata-kata yang ini, dengan kondisi aku tuh udah capek dan sebagainya. Nyenengin itu bukan harus selalu ngikutin suami, bukan. Nyenengin itu nyenengin. Pernah nggak ketemu orang yang nyenengin gitu? Kalau ngobrol tuh enak, terus ramah gitu, apa terus kemudian ya nyenengin gitu. Bukan berarti harus ngikutin. Kalau ataupun tidak mau ngikutin kan ini bisa disampaikan dengan cara yang baik. Itu nyenengin. Maka itu mujahadahnya perempuan. Tapi kalau di bahasa Arabnya itu, di bahasa hadisnya, wajah yang indah dipandang suami, itu artinya bukan cantik. Banyak orang cantik, tapi cemberut, jutek, itu nggak indah dipandangnya. Tapi artinya dia nyenengin gitu. Gitu kawan-kawan. Itu mujahadahnya perempuan. Tapi mujahadahnya laki-laki dia merundukkan wadul basor ya, menundukkan pandangan.
Gitu. Pernah nggak kawan-kawan ada di kondisi punya temen atau sahabat yang nyenengin gitu, nggak cantik sih tapi nyenengin gitu, ngangenin, kalau ngobrol enak, kalau negur enak, kalau jadi temen enak lah gitu. Nah itu mujahadahnya kita tuh, mujahadahnya seorang perempuan tuh. Maka istilahnya adalah kalau orang ketiga, kalau perempuan yang Allah hadirkan sebagai penguji itu nyenengin. Nggak ada orang ketiga ngereok-ngereok bun kalau ke pasangan, ke laki-laki. Bener nggak? Kalau di rumah dibentak, balik pulang ke orang yang ketiga itu di adem-ademin, dipupuk lah bahasanya. Sama orang yang ketiga itu. Oh, emang orang ketiga tuh nyenengin bun bener. Gitu. Kenapa kadang bisa seperti itu? Ya karena memang kondisinya nggak sama gitu. Makanya kenapa saya tadi bilang, kalau ke orang-orang yang pernah saya ngobrol dengan bapak-bapak yang bertanya tentang poligami. Itu saya tanya tuh, ada waktu itu di satu majelis gitu, banyak laki-lakinya, ada istrinya juga, ada banyak bapak-bapak yang nanya, Bunda Anik, menurut Bunda Anik poligami bagaimana? Saya bilang ya itu halal di Al-Quran, tapi niatnya apa dulu gitu. Karena niat itu sangat besar pengaruhnya kepada efek selanjutnya. Terus kemudian kalau niatnya hanya untuk melarikan diri atau denial, melarikan diri mencari pelampiasan, maka awalnya indah. Tapi ketika sudah menjadi istri sah, maka akan selamat datang di dunia nyata. Karena akan sudah masuk ke fase-fase yang memang harusnya dilalui sebagai sebuah rumah tangga. Gitu. Jadi itu yang harus disadarin sama bapak-bapak waktu itu yang saya ngomong sih seperti itu. Karena faktanya seperti itu kawan-kawan. Ya, oke. Okay. Mencoba lebih imut dan manja, ya bener loh. Bener banget. Banyak banget. Minggu lalu itu saya berapa orang ya yang alhamdulillah rujuk. Terus kemudian kondisi rumah tangganya jadi adem banget. Apa salah satu riadohnya itu bermanja-manja, eh, apa ya, genit sama pasangan. Jadi salah satu orang-orang perempuan yang dulunya dididik begitu keras, apalagi ketika doktrin orang tuanya ibunya bilang hati-hati jangan bergantung sama suami, jangan gini sama suami, laki-laki itu gini. Nah itu bahayanya adalah biasanya jadinya keras gitu. Itu ya. Oke, di next slide. Ini salah satunya case perselingkuhan. Itu salah satu bentuk dari pelarian karena mungkin merasa kondisi rumah jadi nggak stabil gitu ya, merasa marwahnya udah banyak tergores, merasa tidak dihargai. Banyak perkataan-perkataan perempuan atau istri yang mungkin menggores lukanya, menggores marwahnya, atau bahkan mungkin beliau juga pernah punya masa kecil atau pengalaman tentang traumatik tentang perselingkuhan yang mana akhirnya terjadilah case perselingkuhan. Lalu ketika kondisinya seperti ini, banyak perempuan yang sering bertanya, bertahan atau berpisah gitu. Itu perempuan yang sering bertanya kayak gitu. Jadi kalau Allah uji dengan case perselingkuhan, itu rata-rata keluarnya kayak gitu. Bertahan atau berpisah, Bun. Nah, bagaimana tentang bertahan dan berpisah, masing-masing pasti punya konsekuensi. Jadi yang mesti disadarin setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Banyak orang yang kadang pengen bertahan tapi nggak mau konsekuensi dari bertahan. Banyak orang juga yang pengen langsung melarikan diri dari kondisi yang nggak nyaman dengan cara berpisah, tapi juga nggak siap dengan konsekuensi berpisah. Nah, kalau nanti di kelas RPP bangkit dari trauma perselingkuhan, ini insya Allah akan dibantu untuk menyadari konsekuensi-konsekuensi ini sehingga pengambilan keputusan yang diambil pun tidak dalam keadaan emosi dan tidak dalam keadaan yang sedang tergoncang. Buat kawan-kawan yang saat ini sedang lagi di tengah badai, please jangan ambil keputusan apapun.
biar tidak semakin berantakan. Karena efeknya bukan hanya buat hanya sehari 2 hari beres gitu. Kalau Anda ngambil keputusan di saat kondisi Anda aja belum tuntas, artinya Anda sendiri masih belum tenang, maka yang terjadi adalah meskipun divorce, meskipun bercerai, itu lukanya akan masih menganga sampai sekian tahun ke belakang. Dan tidak menutup kemungkinan ketika menikah kembali, itu akan terulang dengan pola yang sama. Jadi, nggak menutup kemungkinan terjadi kawan-kawan. Akan polanya sama. Nanti kok suami yang ini kok rasa-rasa kayak dulu ya gitu. Jadi kondisi seperti ini mesti apa yang harus dilakukan? Banyakin beresin diri dulu, pulihkan luka batinnya dulu, sambil terus merapat sama Allah, pepetin Allah, istikharah, nanti baru akan tahu tuh gimana keputusannya. Nah, gitu ya. Jadi banyak contoh, salah satu konsekuensinya ya. Kalau bertahan, misal, itu banyak konsekuensi. Yang pasti adalah Anda akan eh, berupaya untuk membangun kepercayaan kembali. Jangan sampai ketika bertahan, tapi yang terjadi malah toksik lagi. Artinya jadi neror terus, gitu. Nah, itu juga bisa bahaya lagi ke laki-laki yang awalnya niat sudah mau taubat, tapi ketika diteror terus, ditekan terus, itu juga bisa fatal lagi, gitu. Jadi banyak pertimbangan. Kalau divorce juga banyak hal artinya banyak juga pertimbangannya gitu. Konsekuensinya banyak. Pertama adalah tentang bagaimana kesiapan Anda untuk menjadi single mother. Lalu bagaimana tentang hak asuh dan lain sebagainya. Bagaimana ketika nanti tidak bersama menyikapi komunikasi untuk anak. Itu kan banyak kaitannya gitu kan kawan. Karena kalau kita ngambil keputusan dalam kondisi marah, masih dalam kondisi ego, dan masih dalam kondisi masih banyak sampah atau luka batin, maka yang terjadi adalah keputusan-keputusan yang ada malah ngelukain banyak orang, termasuk nanti anak-anak. Itu ya. Oke, oke, bismillah. Di next slide. Selanjutnya adalah sampai jumpa di kelas bangkit dan pulih dari trauma perselingkuhan. Insya Allah sampai ketemu nanti di situ, kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya, sehingga menjadi jalan meraih cintanya. Sedikit cerita di alumni RPP yang pertama atau kedua ya, saya lupa. Yang awalnya itu melihat ujiannya sebagai salah satu kepahitan terpahit dalam hidupnya gitu. Kawan-kawan. Ya, jadi artinya setiap ujian yang Allah hadirkan itu membawa pesan, membawa ilmu, ya, membawa ilmu. Dan semoga sambil lalu rawat jalan, yang jelas Anda tidak sendirian ngejalanin itu. Buat kawan-kawan yang sedang Allah uji di kondisi seperti ini, Anda tidak sendirian, banyak orang juga, banyak kawan-kawan Anda juga yang sedang struggle. Yang jelas teruslah fokus untuk memperbaiki diri, temukan pesan cintanya Allah. Kira-kira kenapa sih Allah ngasih ujian itu gitu? Pasti ada maksudnya. Pasti. Bisa jadi ini hanya tikungan, artinya ini hanya belokan sebentar yang kemudian Allah akan hadiahkan lebih banyak nikmat bertubi-tubi dalam kehidupan Anda. Atau justru ini adalah penyelamatan. Artinya bisa jadi ketika Allah bukakan kondisi seperti ini, Allah sedang menyelamatkan Anda dari musibah yang lebih besar yang nggak tahu apa. Beberapa hari yang lalu saya ketemu salah satu saudara juga, kondisinya sama, dan kalau saya ngelihat runtut ceritanya, oh dia sedang diselamatkan oleh Allah. Karena case perselingkuhannya tuh sejak awal, tapi udah dikasih tanda, dikasih sign gitu ya, tapi tetap bandel, dikasih lagi tanda tetap bandel, sampai Allah kayak langsung bom gitu, kayak langsung dikasih yang gede, dan suaminya sendiri yang menceraikan dan lain sebagainya. Setelah dilihat runtut karakter dan sebagainya, beliau sedang diselamatkan.
Jadi banyak faktor kawan-kawan. Dan bagaimana untuk tahu ini tanda hanya tikungan atau penyelamatan dari Allah, itu nanti akan dibahas di kelas mentoring. Karena itu nanti step by step gitu. Step by step, nggak bisa langsung kayak yang oh ini harus begini, tuh nggak bisa karena masing-masing orang tuh perjalanannya tidak sama. Sampai detik ini pun saya tidak pernah memberikan keputusan Anda harus bertahan atau tidak, itu nggak pernah. Keputusan itu akan datang petunjuknya dari Allah di hati Anda masing-masing. Gitu. Tugas kami sebagai fasilitator gitu ya adalah membantu Anda untuk mendengarkan petunjuk itu. Jadi nggak ada saya yang sekaya apapun, dengerin. Kadang pun ini meskipun saya udah jelas ngelihat tandanya, tapi beliau masih belum ngeh dengan tanda itu. Tugas saya adalah cuman membantu lagi untuk beliau menyadari tanda, membantu lagi untuk lebih lebih apa ya aware, lebih sadar lagi bahwa oh termasuk tanda nih gitu. Tugasnya itu. Tapi tugas karena masing-masing orang itu punya case yang berbeda, jalan yang berbeda. Sehingga kalau Allah menakdirkan cerai, cerainya itu adalah cerai yang menimbulkan maslahat justru, kebaikan. Dan Allah pasti mengganti dengan bertubi-tubi kebaikan ketika memang berpisahnya pun karena Allah, bukan karena ego. Tapi ketika memang Allah mengatakan mesti bertahan karena memang sebenarnya banyak kebaikan, tapi cuman karena tikungan atau ada hal-hal yang perlu dibenahi, maka Allah akan kasih kebaikan-kebaikan setelah itu. Itu pun dengan beberapa catatan. Itu kawan-kawan banyak banget. Sekali lagi, nggak usah berputus asa untuk ngadepin kondisi-kondisi yang kadang mungkin dirasa nggak nyaman, tapi pasti Allah kasih banyak hikmah untuk itu semua.